Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus melalui acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, di mana orang menyebutnya sebagai bulan Natal. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau renungan pada pagi hari ini yang saya beri judul Tuhan kita dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan kita yang kita kenal, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tuhan sebagai penolong, sebagai pengharapan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan Allah kita yang hidup. Puji Tuhan. Namun, banyak orang Kristen yang sudah mengenal kepada Tuhan, tetapi dia belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti halnya yang kita tahu di dalam Ayub, di sana dikatakan kalau Ayub dulunya dia tidak mengalami pengalaman dengan Kristus, maka dia hanya tahu, dia hanya mendengar dari orang lain. Seperti halnya orang-orang yang sudah mengenal kepada Tuhan tetapi hanya mendengar cerita tentang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang heran, hanya dengar itu semuanya dari orang-orang lain, dari hamba-hamba Tuhan, tetapi belum mengalaminya sendiri. Tetapi Ayub setelah dia mengalami sendiri pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, maka dia katakan bukan lagi kata orang lain bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu dahsyat, dia memiliki Tuhan Allah yang ajaib, tapi dia mengalami sendiri. Dia katakan dengan mata sendiri dia melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana Ayub dia mengalami kehidupan dalam masa-masa yang sangat sulit, dalam masa-masa penderitaan, dalam masa-masa ujian, yang mana Bapak Ibu sekalian bisa membacanya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 19, di mana Ayub mengalami suatu ujian yang berat, di mana dia pada satu hari seluruh harta kekayaannya habis dirampas oleh orang-orang, dan kan anaknya yang 7 laki-laki dan 3 perempuan dalam satu hari mati semuanya karena mereka yang lagi pesta di rumah anak sulung, lalu datanglah angin badai itu sehingga merobohkan bangunan itu dan matilah semua anak-anaknya. Saudara, tetapi dalam masalah ini Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan bahwa semuanya terjadi. Dia tahu ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Dia katakan dia tetap memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Sebagaimana dia tulis di dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dan juga dia tulis juga di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Bahkan dia tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat 11-12, kakiku tetap mengikuti jejakmu. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, yaitu dia menyimpan kebenaran firman Allah. Dia tetap berjalan dalam kebenaran firman Allah.
Sebab dia tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupannya. Dialah Tuhan Allah kita yang penuh dengan damai sejahtera, dan dia memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita tahu bagaimana Ayub tetap beriman seperti dikatakan dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, mulai ayat yang ke-1 aja. Dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, Ayub tak beriman kepada Tuhan, dapat percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan. Puji Tuhan, akhirnya karena iman yang teguh, maka Tuhan telah memulihkan Ayub di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Puji Tuhan, Tuhan telah memulihkan semuanya dan Ayub mengalami suatu berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Sebab itu Ayub katakan di dalam Mazmur 42 Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Puji Tuhan. Ayub mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya juga mau bersaksi atau menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan yang sudah, kedahsyatan Tuhan yang sudah saya alami di dalam kehidupan saya. Kalau kurang lebih kalau tahun 1998, yaitu 25 tahun lebih yang lalu, tepatnya di akhir bulan Agustus, yang mana kita tahu negara kita Indonesia mengalami krismon, yaitu krisis moneter sejak tahun 1997, di mana krisis itu terjadi suatu lonjakan yang besar dengan dolar US dollar, yang mana pada waktu tahun 1997 1 US dollar sama dengan 2.500 rupiah. Tetapi pada tahun 98 dolar itu naik menjadi 15.000 sampai 16.000 per 1 dolar. Sehingga dampaknya semua harga-harga menjadi naik, dan juga beras yang pada waktu itu Tuhan izinkan saya membuka toko beras, dan saya memiliki nasabah yang banyak untuk menerima beras jatah setiap bulannya. Jadi mau tidak mau saya harus mempersiapkan beras setiap bulannya untuk nasabah-nasabah saya. Lalu pada waktu itu harga beras yang sangat tinggi, sehingga mereka yang tidak puas, mereka mengadakan penjarahan di mana-mana. Dan pada waktu itu, pada hari Senin, di waktu suatu Senin, pada akhir bulan Agustus, kita sudah mendengar kabar kalau di Bondowoso sudah mulai terjadi penjarahan. Dan mereka yang menjara beras, mereka bisa sampai membawa pickup untuk menjara beras-beras yang ada di pengusaha-pengusaha, baik di toko maupun di seleb-seleb. Dan itu pun berjalan ke Wonosari turun, dan besoknya ke Prajekan, dan hari Kamisnya masuk ke Situbondo. Pada hari Rabunya saya sudah mendengar kalau hari Kamis besok mereka akan menjara di kota Situbondo, dan ada 6 toko, 6 pengusaha yang sudah didata untuk dijara, termasuk toko saya. Pada waktu itu kami sudah mendengar kabar itu, lalu pada malam itu hari Rabu kami bersama dengan Bapak Ibu Gembala, bersama dengan orang tua saya waktu itu masih ada, bersama-sama datang, bersama-sama menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
sebab kami tidak berdaya. Kami telah mendengar penjarahan-penjarahan yang begitu dahsyat, begitu mengerikan. Kami hanya datang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lalu pada besok pagi-pagi saya sempatkan untuk berangkat ke toko karena rumah dengan toko beda, dan saya berangkat untuk menyelesaikan apa yang menjadi pesanan orang untuk membukakan toko kami, untuk menyelesaikan pengiriman. Setelah itu saya berdoa dalam toko dan saya tutup toko itu, saya pulang kembali ke rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak lama kemudian penjarahan itu datang. Yang pertama kali datang di penjarahan itu di toko saya. Saudara, karena waktu itu orang menceritakan banyak becak-becak yang mereka ngebut untuk datang ke tempat kami, untuk menjara beras kami. Maka dari itu mereka memakai, bawa alat-alat yang ada, bawa linggis, bawa pentungan, ya, sampai kaca rumah yang di jendela sebelah rumah saya pecah semuanya. Bahkan kebetulan ada 3 pintu besi yang di toko saya dan 2 pintu yang di kiri kanan gemboknya sudah terlepas. Tapi karena masih ada gembok di dalam tidak bisa dibukanya. Tapi pintu yang di tengah itu ada gembok 1 yang Tuhan izinkan gembok itu kuat. Karena kalau gembok itu terlepas, mereka gampang masuk ke dalam toko itu. Tapi puji Tuhan, gembok itu walaupun dipukul-pukul oleh linggis, tetapi tidak terlepas. Yang terdahsyat, saudara, yang tidak saya pikirkan, Tuhan sudah menyediakan seorang penolong bagi kami. Tuhan mengirimkan seorang anak kiai yang tidak saya kenal sebelumnya. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah bertemu dengan dia. Dia waktu itu ada di kurang lebih 100 meter dari toko saya. Sebab pada waktu itu dia ada untuk mengadakan tim dalam siaran untuk memberitahu ke masyarakat kalau ada penjualan beras murah. Lalu dia tunggu kendaraan karena dia pinjam pickup ke saudara dari Kengkeng. Lalu dia tunggu untuk, karena pickupnya dipakai, dia tunggu. Lalu dia melihat keadaan situasi yang sangat gawat itu. Dia langsung lari dengan memegang megafon yang ada. Dia katakan, ada pesan dari Pak Kiai, ada pesan dari Pak Kiai. Tidak boleh merusak barang orang lain, tidak boleh mengambil barang orang lain. Dia terus berteriak sampai ke tempat itu. Dan semuanya dikatakan, ada penjualan beras murah yang ada di Tanjung Sari pada saat ini. Dan dikatakan, pada waktu itu memang sudah disediakan 1 truk kurang lebih 7 ton beras yang akan rencana dijual dengan harga murah. Tetapi karena penjara-penjara itu lari ke sana dan mereka menjara beras itu. Dikatakan hanya 15 menit tuh beras 7 ton itu habis semuanya. Dan mereka yang tidak puas mereka atau tidak mendapat bagian, mereka kembali datang ke toko saya. Tapi puji Tuhan, kembali Tuhan telah mengirimkan patroli yang lewat dan mereka mengatakan tidak boleh merusak barang orang lain. Silakan datang ke Kodim karena ada pembagian beras gratis. Karena para pengusaha sama-sama kita kontak, kita setuju mengeluarkan uang untuk pembagian beras gratis. Puji Tuhan, dan saya pun sempat diajak ke tempat Kodim untuk menyaksikan semua pembagian beras itu. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada besok harinya anak kiai itu bersama dengan saudara Kengking datang ke toko. Dia menceritakan semuanya itu dan dia katakan, saya tidak tahu kenapa saya kok bisa ngomong begitu, padahal tidak ada yang nyuruh saya untuk ngomong begitu. Saya katakan, semuanya ini karena Tuhan yang telah menggerakkan engkau untuk berbicara supaya mereka tidak menjara toko kami. Oh, puji Tuhan, semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah menolong dan melindungi semuanya ini. Kesaksian ini boleh menjadi kesaksian yang sangat menguatkan saya dan juga saudara-saudara seiman yang ada di situ Bondo. Mereka mengatakan kepada saya, beli di mana gembok itu,
pintu besi bikin di mana saya katakan seperti biasanya semuanya. Tetapi oleh karena ada kuasa Tuhan yang menahan semuanya itu sehingga tidak terjadi penjarahan. Puji Tuhan. Sekian kesaksian saya dan saya sangat bersyukur kiranya menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, biarlah kita minta kepada Tuhan agar kedahsyatan itu boleh memberikan kekuatan iman kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Sekian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.